Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama Pak Helmiansah, Kepala Cabang Auto 2000, Raja Bahasa semakin menarik terkait produk Toyota dan pameran promosi akhir tahun 2022. Pak Helmiansah, Ya. ini tadi saya singgung soal pameran, tentunya ya harapan dari customer atau calon pelanggan atau masyarakat ingin melihat produk Toyota, mungkin Auto 2000 ada pameran-pameran di berbagai tempat. Ini Ya. gimana? Jadi untuk aktivitas kami saat ini di samping pelanggan bisa datang ke cabang-cabang yang saya sebutkan tadi gitu ya, termasuk juga nanti bisa datengin Toyota Service Station kami yang tersebar di beberapa Dati 2 kayak di Metro, Sri Bawono, kemudian Prinsewu. Kita juga ada berbagai aktivitas yang kita lakukan di titik-titik keramaian ya. Iya. Untuk saat ini yang sedang berjalan, kita ada pameran di Antasari ya, di SPBU Antasari. Kemudian juga di kita Antasari sedang itu ya, sering ya SPBU itu ya. ya kemudian kita juga lakukan di Prinsewu, di Chandra Prinsewu. Dan kita juga nanti akan melakukan aktivitas di MBK. Mungkin nanti di awal November ya, awal November. Kemudian Awal Desember. Awal Desember, Desember, ya. awal Desember. Kemudian nanti kita ada di awal Desember juga, kita akan lakukan Toyota Expo namanya. Toyota Expo itu ya lebih besar dari pameran. Kita akan lakukan nanti di City Mall, di mall yang baru ya, yang baru. Kita mau coba di sana. Itu pembukaan bukan ya, belum ya? Sudah soft launching ya. Soft beberapa launching. tenant udah mulai. Kita mau coba juga di sana. di situ ya, di City awal Mall. Desember. Ya, awal Desember kita nanti di sana di Iya, City betul. Mall. Kemudian nanti kita banyak juga sih spot-spot pameran yang kecil-kecil, misalnya kayak di Indogrossi, kayak di Chandra Supermarket. Kemudian juga di Dati 2 yang sifatnya mobile kita tetap jalan sih. Kemudian juga customer juga bisa melakukan akses secara online, juga bisa melalui akun-akun Instagram ataupun akun-akun Facebook dari cabang-cabang kita sedia. Jadi misalkan diakses aja yang customer di Tulang Bawang bisa akses Toyota Tulang Bawang gitu ya. Itu juga jadi sarana customer buat untuk mengetahui ataupun mendapatkan informasi tentang program yang ada di kita saat ini. Tentunya program-program yang saya sebutkan tadi itu akan jauh lebih banyak, lebih komprehensif kalau customer nanti bisa langsung mengakses ke channel-channel informasi yang sudah ada di kita tadi. Pak Helmiansah, ini karena sesi keempat ini juga, kalau rencana produk-produk ke depan Toyota ini gimana? Ya, jadi kalau bicara produk baru dan bicara apa sih yang sedang in di Toyota saat ini, ya kita tanggal 21 November kemarin baru launching produk baru, yaitu namanya Toyota Innova Genic. Jadi ini seperti saya bilang tadi ya, pengembangan dari Innova yang terus berinovasi tadi. Jadi generasi yang ketujuh ini Innova Genic namanya. Toyota Kijang Innova Genic itu diluncurkan di 21 April dan harusnya sih sudah bisa diakses, dilihat di dealer-dealer Toyota yang ada di Lampung, termasuk di Auto 2000 Raja Bahasa. Sudah tersedia baik unit display-nya maupun test drive-nya. Mungkin nggak lama lagi, dalam hitungan hari customer udah bisa memanfaatkan sudah bisa melihat langsung ya Innova Genic. Kemudian nanti kita juga akan lakukan media conference nanti di awal November, di awal Desember. Nah, itu salah satu produk yang menjadi sebuah gongnya ya bagi Toyota untuk masuk ke era baru dari sebuah dunia otomotif di Indonesia. Karena mungkin yang lagi ngetren sekarang kan elektrifikasi ya Pak ya. Elektrifikasi, iya betul. Jadi bagaimana merek-merek mobil di Indonesia, nggak hanya di Indonesia sih, tapi di dunia juga berlomba-lomba untuk bagaimana bisa punya kendaraan yang tidak hanya kendaraan konvensional, dalam hal ini berbahan bakar, tapi juga kendaraan yang bertenaga listrik ataupun yang memiliki teknologi listriknya. Nah, kalau bicara Toyota, kita punya yang namanya Toyota
Pathway namanya. Oke. Platform Toyota Pathway. Apa sih Toyota Pathway? Yeah. Toyota Pathway itu sebuah komitmen Toyota ataupun sebuah strategi Toyota dalam menyikapi elektrifikasi di global maupun di Indonesia. Karena kan Presiden Jokowi udah wanti-wanti untuk segera bisa beralih ke kendaraan elektrifikasi Iya, ya, betul. yang berbahan yang menggunakan tenaga Listrik. listrik Oke. yang mampu mengurangi konsumsi bahan bakar fosil gitu ya, sehingga emisi gas karbonnya jadi rendah. Nah, Toyota Multi Pathway ini apa? Toyota punya nggak hanya concern di satu teknologi gitu ya. Seperti saat ini Jadi Toyota mempersiapkan diri ya. kita nggak cuma concern di satu teknologi, misalnya mobil listrik aja atau di tipe tertentu. Kita punya empat platform. Oke. Ya, jadi empat jenis teknologi nanti yang akan coba kita tawarkan kepada masyarakat. Yang pertama itu kendaraan listrik, Oke. Iya. seperti yang digaung-gaungkan saat ini, bahwa bagaimana customer rajin nih nanyain Iya. mobil listrik kapan? Iya. Toyota keluarin nggak mobil listrik gitu ya. Iya, Nah, betul. itu namanya BEV ya, Battery Electric Vehicle. Kemudian ada nanti kita punya yang namanya hybrid. Ya, hybrid ini kendaraan kombinasi antara kendaraan listrik dan juga kendaraan berbahan bakar fosil. Fosil ya. Ini kombinasi lah. Kombinasi. Nah, yang ketiga itu kendaraan yang berbahan bakar hybrid tapi cell. Jadi dari hidrogen. Jadi bahan bakarnya hidrogen. Jadi bukan bahan bakar fosil tapi hidrogen. Kemudian yang keempat itu namanya PHEV ya, yaitu kendaraan hybrid berbahan bakar bahan bakar fosil tapi dia bisa dicas. Nah, ini ada empat. Jadi ada BEV, ada hybrid, ada hidrogen, ada fuel cell. Nah, dari empat model ini, empat teknologi ini, Toyota tentunya kan memiliki strategi yang mana nih yang mau ditawarkan dulu gitu ya. Oke, betul. Karena ini kan nggak hanya berhubungan tentang produknya aja. Kalau secara produknya sih Toyota siap, tapi kan bicara dari sisi regulasi, bicara dari sisi fasilitas, bicara dari customer-nya juga. Apakah customer-nya siap dengan teknologi itu? Oke. Kan mesti kita pertimbangkan. Nah, menurut Toyota kita akan fokus dan priority dulu di hybrid. Hybrid. Kenapa hybrid? Kendaraan hybrid ini menurut Toyota itu kendaraan yang memang paling sesuai dengan kondisi situasi yang terjadi dengan masyarakat kita, dengan kebiasaan habit masyarakat di Indonesia. Kenapa? Karena mobil hybrid secara penggunaannya di lapangan, customer tidak perlu merubah pola ataupun kebiasaannya ya. Iya. Karena kendaraan hybrid ini dia tidak perlu dicas, nggak perlu charging. Karena apa? Energi listrik yang dihasilkan itu berasal dari mesin konvensional tadi, tapi dengan efisiensi bisa di atas 40%. Oh iya. Artinya kalau kendaraan hybrid bisa hemat 40%, berarti kan sudah mengurangi Emisi karbon. Berarti dia sudah mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Apa bedanya dengan mobil listrik? Sama aja. Kan ujungnya kan tetap mengurangi emisi gas karbon. Nah, Toyota akan fokus memperkuat di lini model di kendaraan hybrid. Nah, kendaraan hybrid ini bukan sesuatu yang baru bagi Toyota. Sudah berpuluh-puluh tahun Toyota dengan teknologi ini dan sudah banyak dipakai di dunia. Nah, di Indonesia kita udah mulai banyak produk kita yang berteknologi hybrid. Dimulai dari yang pertama itu Corolla Cross. Corolla Cross itu kendaraan yang memang sudah ada di Indonesia dan sudah dipasarkan di Indonesia dan antusiasnya juga bagus. Kemudian ada Toyota CHR, itu juga udah ada di Indonesia. Kemudian terakhir ada yang Altis dan juga Camry sudah hybrid, Alphard juga hybrid. Nah, yang terakhir ini yang Innova, yang Kijang Innova hybrid, Kijang Innova Zenith, ya, hybrid. Nah, teknologi hybrid ini yang akan terus kita coba edukasi ya masyarakat. Artinya secara kendaraannya hemat bahan bakar, ramah lingkungan juga. Tapi secara performanya tidak turun. Artinya kan customer juga tetap memikirkan dong, jangan sampai teknologi baru tapi
performanya menurun dari generasi yang sebelumnya. Nah, ini bocorannya. Tapi saya belum bisa ngomong banyak. Nanti tunggu waktunya di Lampung, kita akan buat ya announce resmi lah ya, buat mengedukasi masyarakat. Tapi secara produk untuk Innovagenik ini sudah bisa dilihat, sudah bisa diakses oleh masyarakat Lampung di dealer-dealer terdekat. Oke. Soalnya nanti kita akan coba umumkan buat masyarakat. Menarik itu, Ya. menarik. Pak Helmi, ini yang terakhir karena ini closing statement Ya. ini closing statement untuk pemirsa Tegar TV terkait soal pergantian tahun karena kita mau akhir tahun 2022 ini banyaknya gimana? Silakan Pak Helmi. Ya, kalau bicara pergantian tahun di tahun 2022 secara industri otomotif sih, kita sebagai pemain otomotif ya bersyukur lah ya. Kenapa? Karena di tahun 2022 ekonomi sudah membaik, Betul. daya beli masyarakat juga udah mulai naik. Aktivitas masyarakat juga ya, sudah kemudian hampir kalau bicara lebih. growth-nya seperti apa? Nyaris 2022 ini sudah kembali seperti 2019 kalau bicara industri otomotif. Artinya masyarakat dalam hal kebutuhan kendaraan, animo terhadap kendaraan itu sudah sama seperti waktu tahun 2019. Nyaris lah ya. Bahkan ada beberapa yang tumbuh dibanding dengan 2019 waktu sebelum Covid gitu kan. Berarti ini udah petanda positif sekali gitu ya. Nah, di tahun 2023 ya kita berharap tren ini terus membaik ya, terus membaik di tengah isu resesi segala macam. Tapi kita sih yakin lah ya bahwa masyarakat Indonesia udah teruji lah dengan berbagai macam resesi, krisis, buktinya kita masih tetap survive ya. Ya kalau kita sih sebagai industri otomotif, sebagai pemain dan juga ya memang cari makan di situ ya harus optimis aja. Oke. Dan yang pasti di tengah kondisi ini tentunya kan kalau inflasi naik, Betul. kemudian nilai tukar rupiah juga tertekan, dolar naik, pasti akan ada efeknya juga ke industri otomotif. Yang udah pasti harga naik karena berbagai komponen biaya untuk memproduksi kendaraan kan terpengaruh juga dengan nilai tukar ya. Walaupun kandungan lokalnya udah tinggi, tapi kan tetap bahan bakunya juga tetap ada yang memang harus kita bayar menggunakan nilai kurs tertentu. Yang kedua, karena akan ada pergantian tahun, pasti akan ada penyesuaian pajak pastinya. Betul. Biasanya awal tahun udah pasti agak naik dibanding dengan tahun 2022. Itu ya semua pelanggan otomotif sih udah tau lah kalau ganti tahun harga pasti naik. Nah, sebenarnya di closing ini momentum yang pas ya di sisa bulan ini sampai dengan bulan Desember gitu ya buat Kasama untuk membeli kendaraan Toyota. Karena bisa jadi tahun depan awal tahun harga terkoreksi naik, tidak hanya karena faktor biaya produksi, tapi faktor-faktor yang lain juga ikut mendukung gitu ya. Karena otomotif kan sebuah bisnis yang nggak berdiri sendiri gitu ya. Kalau pajak naik dia ikut naik, BBM naik harga mobil juga ikut naik. Nilai kurs naik, dia ikut naik gitu. Masyarakat mengambil keputusannya sekarang lah. Ya, momentum yang pas. Oh, momentum. Oke. Momentum yang pas, jangan tunggu-tunggu lagi. Oke, iya, terima kasih Pak Helmiansah, Kepala Cabang Auto 2000 Raja Basa yang sudah berdialog spesial dengan pemirsa Tegar TV. Mudah-mudahan ini bermanfaat dengan pemirsa Tegar TV. Saya sebagai pembawa acara mohon pamit, mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.